Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Akan teteh kelas 3F di kelas pendidikan bahasa Inggris untuk sekolah dasar. Kembali lagi ya setelah ujian tengah semester kemarin. Akan teteh sekarang akan melanjutkan pembelajaran dengan materi yang baru, yaitu media pembelajaran bahasa Inggris. Nah, mohon maaf untuk hari ini saya tidak bisa menghadiri kelas secara sinkronus gitu ya lewat Zoom. Namun saya menyampaikan materi lewat video pembelajaran ini. Baik, Akang Teteh, jadi materi baru setelah kita mempelajari beberapa topik di pertemuan-pertemuan sebelumnya sampai UTS kemarin, pertemuan ke-8 atau ke-7 ya. Hari ini kita akan membahas tentang media pembelajaran bahasa Inggris. Nah, em, jadi yang pertama kita definisikan dulu ya apa itu media pembelajaran. Media dari kata medianya saja kita sudah bisa menebak atau mungkin bisa langsung tahu ya atau sering mendengar media pembelajaran itu apa. Jadi media pembelajaran itu kita kembali. Media pembelajaran adalah alat ya atau sarana untuk menyampaikan materi sehingga materi lebih menarik, pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif dan mudah dipahami. Nah, di tingkat SD pastinya penggunaan media ini sangat penting. Penggunaan medianya harus bervariasi supaya bisa menarik minat belajar siswa ya, meningkatkan partisipasi dan juga pemahaman konsep, meningkatkan pemahaman konsep dari siswa SD itu sendiri. Ini saya sudah tebalkan ya di PowerPoint ini. Nah, ada banyak jenis media yang dikategorikannya itu banyak juga yang berbeda-beda. Ada yang hanya tiga, ada yang eh, lebih dari tiga, ada yang empat, ada yang enam. Ini mungkin secara umum ada yang mengkategorikan menjadi jenis-jenis enam jenis ini. Ada media visual, audio visual, interaktif, digital, dan juga media berbasis lingkungan. Di mana ada beberapa kategori yang memang mungkin saling tumpang tindih atau eh, terkoneksi gitu ya, seperti media interaktif dengan media digital itu sebenarnya mah hampir-hampir ada bagian tertentu dan juga bahkan audiovisual juga mungkin termasuk media pembelajaran yang digital gitu ya. Nah, kita lihat saja nanti contoh-contohnya di slide selanjutnya. Nah, yang pertama mungkin singkat saja ya untuk videonya supaya tidak terlalu panjang. Saya akan menjelaskan eh, apa itu media, jenis-jenis media tersebut dan contoh-contohnya. Nah, yang pertama media visual, yaitu alat pembelajaran untuk menyajikan informasi secara visual. Contohnya saja itu gambar atau pictures, bisa foto, bisa ilustrasi, bisa poster gitu ya bentuknya. Ada juga flashcard Akang Teteh yang berbentuk kartu-kartu ya, kartu untuk kosakata. Jadi biasanya ada gambar di flashcard itu, lalu ada katanya. Misalnya mau bilingual itu kata bahasa Inggrisnya dengan bahasa Indonesianya ada, ataupun mungkin hanya kata bahasa Inggrisnya saja. Atau mungkin flashcard ini bisa jadi hanya kata saja tanpa eh, gambar yang gambarnya mungkin kecil, terus yang banyak apa kata-kata penjelasan bisa jadi saya juga pernah menemukan flashcard di satu sisinya ada kata, ada gambar dan kata, dan di sisi lainnya itu penjelasan, jadi bisa bolak-balik gitu ya. Ada juga chart and diagrams atau chart itu bagan diagram gitu ya, bagan dan diagram untuk menjelaskan konsep itu bisa. Kita juga memakai chart dan diagram. Selanjutnya ini contoh dari flashcard. Jadi ada gambar, ada kata bahasa Inggris, ada translate-nya terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Ini flashcard bilinguals. Nah, hmm, flashcard ini bisa kita kategorikan gitu ya. Misalnya kata kerja aja atau
hobi atau misalnya kalau ini kata sifat, jadi ada sparkly, shiny, ugly, handsome, pretty, tiny, nasty, scary. Jadi macam-macam dikategorikan si flashcardnya. Mungkin ini flashcard adjektif, kata sifat, ini flashcard kata benda, atau benda-benda ini juga bisa misalnya di dapur, sayuran, dan lain-lain. Itu ya. Nah, ini kita berlanjut ke media audio yang digunakan untuk melatih kemampuan mendengar, pasti listening skills. Contohnya banyak eh, hari-hari ini gitu banyak podcast, itu rekaman audio yang berisi cerita, bisa dialog, materi pelajaran, banyak sekali bisa diakses. Ada audiobook Akang Teteh, jadi ini buku cerita, tapi bentuknya itu formatnya audio. Jadi kita serasa didongengin gitu ya. Di audiobook ini buku, tapi dibacakan dan kita mendengarkan audionya. Ada juga songs and rhymes. Ini juga salah satu media pembelajaran yang sangat-sangat praktis untuk siswa SD dan cocok untuk siswa SD untuk bisa memperkenalkan kosakata, pronunciation gitu ya, pelafalan. Contoh-contohnya yang paling terkenal mungkin salah satunya Old MacDonald gitu ya. Old MacDonald had a farm gitu ya. Mungkin sering mendengar, sering sekali. Dan juga The Wheels on the Bus Go Round and Round, Round and Round gitu ya. Itu lagu-lagu yang umum gitu ya, yang banyak dipakai. Bahkan mungkin Akang Teteh nanti bisa mengganti kata-kata dari lagu tersebut, liriknya diganti, nadanya saja yang dipakai gitu karena mudah diingat. Itu media audio. Nah, ini nanti Akang Teteh bisa mengakses beberapa link audiobooks untuk sampel aja. Kita coba misalnya mau yang ini, kita coba buka. Kita bisa apa ya, mengecek. Nah, ini Akang Teteh nih. Ada videonya ini tuh ya, Stubborn Baby Elephant, Bedtime Stories for Kids. Ini ada videonya, ada ini audio ini. Jadi kita bisa download, kita bisa play gitu. Hai everybody. Nah, ini ada ceritanya di sini. In the High and Far Off Times, the Elephant. Itu ceritanya nanti dalam bentuk audio. Ya, nanti bisa dicek oleh masing-masing. Abang Tete bisa cek. Ini juga ada cerita-cerita yang sebenarnya kalau ini mungkin untuk adults, untuk orang orang yang pembelajar bahasa Inggris yang sudah dewasa, karena ini cerita diambil dari drama bahasa Inggris gitu kayak Waiting for Godot, ini sangat terkenal. Juga ada Kang Teteh bisa pilih ceritanya yang diinginkan di sini gitu ya. Nanti salah satu contohnya yang ini, yang dari Samuel Beckett. Nah, lanjut kita ke media audio visual yang menggabungkan suara dan gambar. Ada audio atau visualnya. Contohnya banyak sih ya, video itu audio visual. Jadi kita bisa akses di YouTube Kids. Terus ada cerita interaktif juga. Biasanya sih mungkin ini berbayar gitu ya, ada yang dijual. Terus ada film atau film kartun. Ini video berbahasa Inggris, mungkin kita bisa pakai video pendek gitu ya untuk eh, nanti mengajarkan topik tertentu. Selanjutnya ada media interaktif, Akang Teteh. Jadi kalau ini media apa untuk yang memungkinkan ada interaksi antara siswa dan media pembelajaran. Contohnya online quiz yang kemarin Akang Teteh lakukan saat UTS itu ada quizzes ya, ada Kahoot, mungkin pernah juga dicoba Akang Teteh. Terus ada educational games, contohnya Duolingo atau Wordwall, nanti bisa dicoba akan tetap pakai untuk mengajar. Jadi ada game edukatif untuk melatih keterampilan berbahasa. Ini bagus, Wordwall ini jadi seperti permainan ya nanti untuk siswa. Ada juga simulasi di virtual labs, ini bisa dicek aja nanti ya di search
Jadi bisa pakai virtual labs ini untuk simulasi percakapan dalam bahasa Inggris. Selanjutnya ada media digital, digital media yang mencakup semua bentuk materi pembelajaran yang diakses melalui perangkat digital. Kalau ini bisa diakses melalui perangkat digital. Contohnya ya salah satunya e-books gitu. Jadi buku digital yang saya selalu bukan sempat share ya di link Google Drive itu kan ada e-books yang saya berikan juga sebagai referensi pembelajaran. Terus LMS seperti Moodle, terus Google Classroom yang kita pakai itu juga termasuk media digital ya, platform untuk pembelajaran jarak jauh. Dan apps, aplikasi-aplikasi pembelajaran bisa jadi contohnya Grammarly dan banyak lagi sebenarnya aplikasi-aplikasi lain yang kita bisa download di Play Store misalnya. Itu media digital. Terakhir ada media berbasis lingkungan atau environment based media. Jadi ini menggunakan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran. Contohnya, contoh dari media berbasis lingkungan ini field trip, misalnya ya kunjungan lapangan, misalnya ke museum, museum atau tempat bersejarah. Terus bisa juga kita pakai classroom objects, menggunakan benda-benda di sekitar kelas untuk belajar kosakata gitu. Dan bisa juga role play. Jadi kita memanfaatkan ruang kelas ataupun nanti halaman sekolah misalnya atau lapangan sekolah untuk simulasi percakapan. Bisa ya, itu dilakukan. Nah, jadi langsung saja ke kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Jadi penggunaan media pembelajaran yang bervariasi itu dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa ya. Jadi saat akan kita nanti mengajar bahasa Inggris di sekolah, bisa dieksplorasi berbagai variasi media pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi siswa. Bentuknya banyak dari mulai audio, visual, audio visual dan lain-lain. Nah, kita sampai ke ini ya, contoh tugasnya. Jadi nanti akan disediakan studi kasus di setelah ini, di slide setelah ini. Nanti Akang Teteh silakan pilih salah satu studi kasus, studi kasus 1 dan 2, ada 2 studi kasus. Lalu buka link ini, link Padlet ini sebuah platform untuk eh, nanti Akang Teteh bisa posting di sana, bisa add post gitu. Eh, Silakan klik linknya, nanti saya sampaikan juga di grup. Lalu tambahkan jawaban Akang Teteh di Padlet tersebut dengan mengklik tanda tambah. Nanti akan ada tanda tambah di Padlet tersebut. Klik saja tanda tambah dan Akang Teteh bisa mulai post masing-masing gitu ya. Di submit atau post dan Akang Teteh nanti bisa memberikan pertanyaan atau komentar untuk post mahasiswa lain. Jadi nanti postingan dari semua mahasiswa akan terlihat di wall Padlet tersebut dan nanti bisa diberikan ditambahkan komentar, reaction dan pertanyaan. Gitu ya tugasnya Akang Teteh. Nah, case study-nya atau studi kasusnya yang ini gitu. Yang pertama, studi kasus 1 nih, memperkenalkan simple past tense atau past tense ya di kelas 4 SD. Situasinya nih, contohnya, Miss ini mengajarkan simple past tense, misalnya I played, she went, gitu ya, kepada siswa kelas 4. Sebagian siswa kesulitan memahami perubahan kata kerja. Jadi ada kata kerja yang verb satunya ke verb 2-nya gitu ya, perubahan kata kerja. Nah, tugas akan Teteh adalah tolong pilihkan media pembelajaran yang dapat membantu siswa lebih mudah memahami perubahan kata kerja dalam simple past tense gitu. Nah, jelaskan mengapa Kang Teteh memilih media tersebut. Itu studi kasus 1. Studi kasus 2 menggunakan teknologi untuk latihan tata bahasa atau grammar di kelas 5 SD. Situasinya, Bu Mira ingin memanfaatkan teknologi untuk latihan grammar siswa kelas 5. Tetapi khawatir siswa kurang termotivasi. Jadi ini konteksnya mau memanfaatkan teknologi nih. Nah, Kang Teteh bantu tentukan media digital yang dapat membantu siswa tetap termotivasi dan tertarik saat belajar grammar.
berikan alasan pemilihan eh, tersebut. Begitu, itu dua studi kasus, pilih salah satu saja dan post di Padlet jawaban akan dan boleh komentar dan kasih pertanyaan untuk teman-teman. Jadi kita diskusi di Padlet ya untuk hari ini. Baik, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih sudah menonton video ini. I'll see you next week, insya Allah, in the new top with the new topic. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.